Cek 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 cek, halo sobat nih, kita gas lagi dah Junnya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi coy. Tapi gue mau ngasih tahu juga kalau ini masih translate Cina dan juga Inggris. Jadi misalnya ada salah-salah translate tolong dimaklumi aja ya coy ya. Oke, ya langsung aja kita gaskan dulu dah Junnya. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia bermain alat musik dan ternyata apa yang dilakukan oleh Jun bukan sekedar main musik biasa karena akan memberikan sebuah berkah yang luar biasa kepada murid-muridnya. Karena dalam sekejap saat ini Xiao Hong dia pun melakukan sebuah penerobosan dan hal itu juga berlaku kepada mereka seluruh pasukan nilai kerajaan Qingzhou. Mereka juga yang sebelumnya terluka dapat pulih dalam sekejap ketika mereka mendengar alunan musik yang dimainkan oleh Jun. Tapi ternyata di waktu yang sama saat ini kerajaan Qingzhou juga diserang oleh mereka para kultivator iblis, para ras iblis, dan ketika mereka mencoba untuk dapat datang menyerang yang ada di sini, mereka semua pun langsung mendapatkan efek instan yang diberikan oleh Jun, di mana efek itu memberikan berkah kepada mereka sekutu dan juga rekan, tapi tidak memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan kepada lawan dari Jun, dan itu membuat Jun dia pun juga mendapatkan hadiah dari sistem, di mana sistem memberikan hadiah kepada Jun karena Jun telah mengalahkan seluruh pasukan kultivator iblis. Dan selain itu juga Jun dia pun berhasil memenangkan perselisihan bersama dengan orang tua ini yang sebelumnya menantang Jun dalam hal bermain musik. Tapi ternyata berkah yang diberikan oleh Jun bukan cuma untuk para murid-murid dan juga seluruh anggota pasukan Qingzhou, tapi kepada Kaisar Qingzhou itu sendiri. Saat ini dia melakukan sebuah penerobosan pula setelah dia mendengar musik yang dimainkan oleh Jun yang membuat putra mahkota yang mendengarnya dan melihatnya dia pun benar-benar shock ketika dia melihat saat ini Kaisar sedang melakukan sebuah penerobosan, dan dia pun benar-benar senang karena dengan Kaisar yang ada di ranah yang lebih tinggi lagi akan membuat kerajaan Qingzhou tentunya akan semakin kuat, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa ucap dari putra mahkota. Dan untuk Kaisar sendiri setelah dia melakukan sebuah penerobosan, kini Kaisar dia pun mendekati Jun, dan di sini Kaisar dia pun menunjukkan gestur yang tidak disangka karena tiba-tiba aja di sini Kaisar dia pun berlutut di hadapan kaki Jun, dan dia pun mengatakan dan juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah berkah yang diberikan oleh Jun kepada dirinya hingga membuat dirinya pun naik ke ranah yang lebih tinggi lagi, di mana Kaisar dia pun mengatakan kalau dia saat ini telah mencapai ranah Maya alias ranah body integration, dan melihat Kaisar yang tunduk bersama dengan Jun, tunduk di bawah kaki Jun, tentunya membuat putra mahkota dia pun shock bagaimana mungkin seorang Kaisar tunduk di bawah kaki seorang kultivator, dan itu jelas membuat putra mahkota dia pun shock bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan melihat Kaisar yang tunduk bersama dengan Jun membuat putra mahkota juga berpikir kalau sepertinya kultivasi apa yang dimiliki oleh Jun dan sekuat apa Jun hingga membuat Kaisar sampai berlutut seperti itu. Tapi di sini untuk Jun dia pun meminta kepada Kaisar untuk bangkit dan jangan berlutut di bawah kakinya. Dan di sini Jun dia juga mengatakan kalau Kaisar dapat meningkat kultivasinya karena itu kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar itu sendiri, bukan bantuan dari dirinya, ucap dari Jun. Tapi di sini untuk Kaisar dia pun mengatakan enggak, ini semua berkat bantuan dari Jun, dan jika tanpa bantuan lagu suci yang dimainkan oleh Jun bagaimana mungkin dia bisa mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Nah ini adalah sebuah berkah keberuntungan yang didapatkan oleh Qingzhou atas bantuan dari Jun. Nah ini tidak pernah terjadi sebelumnya oleh kaisar-kaisar yang sebelumnya yang membuat Qingzhou kini posisinya akan jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah ini adalah berkah yang diberikan oleh Jun, ucap dari Kaisar yang benar-benar banyak-banyak berterima kasih kepada Jun. Dan untuk Jun, baiklah, sepertinya kau benar-benar berterima kasih kepada diriku, dan jika kau benar-benar berterima kasih harusnya kau tahu apa yang harus kau lakukan, ucap dari Jun yang membuat di sini Kaisar dia pun paham dengan apa yang dimaksud oleh Jun. Dan di sini Kaisar dia pun mengatakan apapun yang diminta oleh Jun akan dilakukan oleh Kaisar, apapun itu dia akan melakukannya sekuat tenaga selama itu masih masuk akal. Di sini Kaisar akan melakukannya, ucap dari Kaisar yang membuat Jun dia berujar, baiklah, jika kau benar-benar ingin melakukannya, maka bawalah aku pergi menuju tempat di mana makam leluhurmu berada, ucap dari Jun yang membuat putra mahkota pun dia pun kaget ketika Jun meminta untuk dapat pergi menuju makam leluhur milik kekaisaran mereka. Apalagi saat ini ternyata Kaisar pun setuju untuk dapat memenuhi permintaan dari Jun. Padahal sebelumnya Kaisar menolak itu semua. Baik tuan, silakan ikutlah dengan diriku, ucap dari Kaisar yang kini berjalan bersama dengan Jun dan juga yang lainnya pergi menuju tempat di mana makam leluhur mereka berada. Dan di sini Kaisar pun sembari berjalan menuju tempat di mana makam leluhur berada, dia mengatakan
kalau sejatinya memang ada beberapa harta karun yang cukup luar biasa, tapi lebih dari itu nggak ada apa-apa, cuman makam biasa, ucap dari kaisar. Dan kini beberapa saat kemudian kaisar dan yang lainnya mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, tepat di depan gerbang makam leluhur. Tuan, inilah makam leluhur kami, ucap dari kaisar. Dan untuk Jun, ya biasa aja, nggak ada apa-apa, pikir dari Jun. Dan di sini sistem juga nggak memberikan sebuah notifikasi apapun, ya artinya memang nggak ada apa-apa. Tapi untuk Xiao Hong tidak, dia pun tahu kalau ada sesuatu di tempat ini, hingga membuat Xiao Hong dia pun mengeluarkan sedikit energi spiritual miliknya dan dia menghembaskannya sedikit hingga membuat kini tiba-tiba saja portal menuju tempat di mana makam leluhur mereka berada ternyata dipenuhi dengan energi yang sangat-sangat kuat, dan itu membuat mereka semua yang ada di tempat ini tentunya shock, kaget melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tempat ini. Karena sebelumnya mereka cuma tahu kalau ini adalah sebuah pintu makam leluhur doang, nggak ada apa-apa, tapi ternyata memancarkan energi yang luar biasa di tempat ini. Kenapa ada energi seperti ini di makam leluhur kami, ucap dari mereka. Dan di sini mereka juga mengatakan kalau sejatinya mereka nggak tahu kalau ada sesuatu di tempat ini, ucap dari orang-orang dari kekaisaran Qingzhou alias kaisar. Sedangkan untuk Jun, dia pun ketika melihat ini semua, dia pun teringat, entah dia teringat atau memang diberitahukan oleh sistem. Karena memang nggak dikasih tahu juga di sini. Jun dia pun berpikir, bukankah ini adalah gerbang menuju, tunggu, ini bukankah adalah Stargate, ucap dari Jun. Tapi di sini Jun dia juga tahu kalau ini adalah sebuah Stargate, dan jika ini benar tentunya membutuhkan energi yang sangat luar biasa untuk dapat menggunakan benda ini, ucap dari Jun di dalam hati. Sedangkan untuk Xiaoxi, dia pun melihat energi spiritual yang ada di tempat ini sungguh sangat kental dan juga kuat yang membuatnya pun ini cantik sekali, aku ingin menyentuhnya, ucap dari Xiaoxi yang kagum dengan energi spiritual yang padat di tempat ini. Namun untuk Jun yang tahu kalau ini adalah sebuah portal untuk dapat pergi menuju dunia lain, membuat Jun dia pun bertanya sebenarnya kekaisaran Qingzhou ini sudah ada sejak berapa lama hingga ada gerbang portal menuju dunia lain di tempat ini, tanya dari Jun. Dan untuk kaisar dia pun mengatakan kalau sejatinya kekaisaran Qingzhou sudah ada sejak 1,2 juta tahun yang lalu, dan ini adalah salah satu dari kekaisaran kuno yang memang udah berdiri sejak 1 juta tahun yang lalu, ucap dari kaisar. Mendengar itu semua membuat Jun jadi dia pun dapat menyimpulkan kalau ternyata ada lebih dari satu kekaisaran yang berusia lebih dari 1 juta tahun, dan hal itu pun dibenarkan oleh kaisar, di mana kaisar dia pun mengatakan kalau ada beberapa ataupun sekitar beberapa lusin lah dari kekaisaran yang memang telah berusia lebih dari 1 juta tahun, tapi memang sulit untuk dapat dilacak satu persatu, ucap dari kaisar. Tapi untuk Jun poinnya adalah jika kekaisaran Qingzhou sudah ada sejak 1 juta tahun yang lalu, artinya gerbang portal menuju dunia lain ini sudah ada sejak lebih dulu lagi. Berarti ini sudah ada sejak dari zaman kuno. Tapi kenapa ada di tempat ini? Dan kenapa tidak ada satupun catatan tentang ini semua? Apakah semua catatan tentang ini semua telah terkubur sejak ribuan tahun lalu? Pikir dari Jun. Tapi di sini Jun dia juga bingung bagaimana bisa pintu menuju gerbang dunia lain ada di makam leluhur milik kekaisaran Qingzhou, yang artinya apakah orang-orang dari kekaisaran Qingzhou ini memang tidak tahu tentang portal ini? Dan sepertinya benda ini ada di tempat ini karena ada Feng Shui yang sangat kuat, ucap dari Jun. Untuk Feng Shui itu kayak sebuah keberuntungan lah atau harmoni lah. Itulah kurang lebih itu sih. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini Jun dia pun juga tidak menyangka kalau ternyata ada portal di tempat ini. Tapi di sini Jun dia pun tahu kalau sepertinya Xiao Hong dia pun tahu cukup banyak tentang ini semua. Dan itu membuat Jun dia pun bertanya kepada Xiao Hong tentang apa yang dia tahu tentang ini semua. Namun di sini Xiao Hong dia pun mengatakan kalau dia nggak tahu banyak, dia cuma tahu tentang rumor doang, dan itu beritanya nggak bisa juga dikonfirmasi benar. Tapi dengan Xiao Hong sepertinya tahu tentang sedikit tentang ini, membuat Jun dia pun meminta kepada Xiao Hong untuk dapat menjelaskan. Nah kalau begitu coba ceritakan semua yang kau tahu, ucap dari Jun, yang membuat Xiao Hong dia pun mengatakan kalau rumornya dulu di zaman kuno terdapat sebuah simpul transmisi alam semesta, yang artinya terdapat sebuah portal menuju dunia lain, portal yang dapat membuat mereka berpindah-pindah dunia. Nah itu adalah tempat yang memang dilakukan oleh orang-orang dulu, di mana orang-orang dulu menggunakan dunia mereka saat ini yang disebut sebagai dunia Kunlun ataupun dunia bawah hanya sebagai tempat persinggahan saja sebelum mereka pergi ke dunia lainnya lagi. Tapi tidak diketahui
alasannya apa? Tiba-tiba saja portal menuju dunia lain itu tertutup dan yang melakukannya adalah orang yang disebut sebagai Zain. Ujar dari Xiao Hong Hei. Mendengar hal itu tentunya membuat mereka semua yang ada di tempat ini pun shock karena mereka tidak tahu kalau ternyata ada dunia yang lebih tinggi lagi daripada dunia yang mereka tinggali saat ini. Hei, ada portal menuju dunia lain. Ujar dari Xiao Li. Sedangkan untuk putra mahkota, dia pun memang pernah mendengar tentang itu semua, tapi dia pikir itu semua hanyalah sebuah legenda karena ketika aku masih kecil aku pernah mendengar itu semua, tapi apakah benar itu semua ada? Ujar dari putra mahkota yang gak menyangka kalau ternyata ada sebuah jalan menuju dunia lain itu benar adanya. Dia pikir itu hanyalah sebuah legenda. Jadi di luar sana ada planet lain yang bisa kita singgahi. Ujar dari putra mahkota. Dan untuk kaisar, dia pun mengatakan kalau sepertinya itu adalah sebuah rumor dan dia benar-benar gak menyangka kalau ternyata ada dunia lain juga. Ujar dari kaisar. Namun untuk Xiao Hong, dia pun kembali menceritakan kalau dulu memang ada sebuah rumor yang mengatakan hal seperti itu. Tapi tidak diketahui tiba-tiba aja portal itu kembali ditutup dan dilakukan oleh seorang Zain. Dan itu membuat orang-orang yang sebelumnya singgah di tempat ini nggak bisa pergi dari tempat ini dan terpaksa harus tinggal di dunia ini sampai akhir dari hidup mereka. Dan satu-satunya cara agar mereka dapat pergi ke dunia lain, mereka harus mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Minimal mereka semua harus ada di ranah immortal. Ujar dari Xiao Hong yang membuat sini putra mahkota dan juga kaisar mereka pun sungguh sangat antusias. Mereka nggak menyangka kalau ternyata terdapat dunia yang lebih tinggi lagi dan itu membuat mereka pun berniat untuk dapat melakukan ekspansi, memperluas wilayah kekaisaran mereka sampai ke dunia lain dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar memiliki sebuah ambisi untuk dapat meningkatkan kemampuan kekaisaran mereka hingga ke dunia lain, melakukan ekspansi, memperluas wilayah mereka, menaklukkan dunia lain. Ucap dari mereka berdua yang memiliki niat untuk dapat menaklukkan dunia lain. Tapi apa yang diucapkan oleh mereka berdua membuat Jun agak sedikit ke-trigger dan itu membuat Jun dia berujar, "Cih, dasar kalian berdua, kali ini berpikiran dangkal apa?" Ucap dari Jun apa dan dibentak oleh Jun tentunya membuat mereka berdua pun bingung dengan apa maksud dari Jun berpikiran dangkal. Ya, kalian berdua ini aduh mikirnya dangkal sekali. Sini Jun dia pun bertanya, apakah kalian yakin kalian bisa menaklukkan dunia lain, melakukan ekspansi ke bintang lain daripada kalian nanti diserbu oleh orang-orang yang berasal dari dunia lain? Ucap dari Jun. Dalam arti lain, alih-alih menaklukkan dunia lain yang ada dunia mereka lah yang ditaklukkan oleh orang-orang yang berasal dari dunia lain. Ucap dari Jun. Sini Jun dia juga mengatakan kenapa Zain dia mengunci dunia ini karena mungkin saja Zain itu takut jika orang-orang yang berasal dari dunia lain justru datang ke dunia ini dan mengendalikan dunia ini. Makanya pintu menuju dunia lain itu dikunci. Ucap dari Jun. Apakah kalian pikir kalian bisa menaklukkan dunia lain? Sedangkan kalian menaklukkan wilayah dari Kangzhou ini aja kalian nggak bisa. Tapi kalian ini menguasai dunia lain. Aduh, ayolah. Ucap dari Jun yang membentak mereka semua yang membuat putra mahkota dan juga kaisar pun langsung keringat dingin. Tapi yang penting adalah di sini Jun dia pun bertanya apakah mereka tahu bagaimana caranya membuka gerbang ini. Tanya dari Jun. Tapi di sini untuk mereka berdua pun nggak tahu. Buka pintu gerbang aja nggak tahu. Lantas bagaimana bisa mereka berdua berpikiran untuk dapat menuju dunia lain? Aneh, pikir dari Jun. Tapi di sini Jun dia juga mengatakan jika saja mereka mendapatkan metode untuk dapat membukanya maka beritahu dia. Dan selama gerbang ini juga tidak terbuka maka dunia ini akan baik-baik saja. Ucap dari Jun. Ya, lebih baik daripada orang-orang yang berasal dari dunia atas datang ke tempat ini. Dan untuk mereka berdua pun paham dengan apa yang diucapkan oleh Jun. Dan setelahnya Jun dia pun memutuskan pergi dari tempat ini. Dan di dalam perjalanan untuk kembali di sini Shaoli dia pun berujar sepertinya orang-orang ataupun klan iblis datang menyerang karena mereka ingin membuka gerbang ini. Mereka sepertinya ingin menjadi bidak bagi orang-orang yang berasal dari dunia lain itu. Ucap dari Shaolin. Dan untuk Jun ya mungkin saja itu benar. Tapi di sini Jun dia juga penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di zaman kuno itu dan kenapa gerbang ini ditutup. Selain itu juga di sini Jun dia pun berpikir kalau sepertinya gerbang menuju dunia lain itu bukan cuma ada di Kingzhou aja, pasti ada di wilayah lainnya yang artinya mereka para iblis-iblis itu mereka pasti akan melakukan sebuah penyerangan menuju tempat di mana gerbang-gerbang itu berada di wilayah lainnya pula. Selain itu juga di sini Jun dia juga mulai tertarik dengan perjalanan antar dunia dan sepertinya ini benar-benar akan sangat menarik. Ucap dari Jun.
Mendengar Jun yang sepertinya mulai tertarik dengan dunia lain membuat Xiaoli dia pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jun, maka mereka memiliki sebuah kesempatan untuk dapat pindah ke dunia lainnya pula. Dan untuk Xiaoxi dia pun juga senang. Dan jika Jun ingin pergi ke dunia lain maka dia ingin ikut juga bersama dengan Jun, ucap dari Xiaoxi. Tapi di sini untuk Xiaohong dia pun mengatakan kalau sejatinya dunia yang lebih tinggi lagi itu tidak lebih nikmat, karena di dunia yang lebih tinggi lagi tentunya itu akan lebih berbahaya pula, karena di tempat itulah maka yang kuat akan melahap yang lemah, ucap dari Xiaohong. Di mana Xiaohong dia juga berujar dalam hati kenapa dia dulu ketika dia masih ada di ranah immortal dia tidak buru-buru untuk dapat mencari cara untuk dapat pergi ke dunia atas, karena yang dia tahu para immortal yang ada di dunia bawah ini saja mereka menggunakan atribut. Mereka harus menguasai atribut dulu, baik itu atribut api atau atribut apapun itu. Para immortal yang ada di dunia bawah aja harus menguasai atribut sebelum mereka bisa pergi ke dunia atas. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan untuk mereka aja yang ada di ranah immortal di dunia bawah persaingannya sungguh sangat ketat, apalagi di dunia atas sana. Walaupun memang di dunia bawah ini ranah immortal cukup tinggi ataupun yang paling tinggi sekalipun, tapi ketika mereka nanti tiba di dunia atas maka ranah immortal adalah ranah yang paling bawah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dan jika mereka naik ke dunia atas dan tidak memiliki sponsor ataupun seseorang yang dapat memandu mereka di atas sana, tentunya itu akan sangat sulit bagi mereka bertahan di dunia atas. Oleh sebab itulah Xiaohong yang memang selalu aja membuat masalah ketika dia dulu masih ada di ranah immortal, dia gak berani ke dunia atas karena dia takut jika dia nanti naik ke dunia atas justru dia malah digeprek oleh para master-master yang sedang menunggu dirinya. Jadi dia gak mau buru-buru naik ke dunia atas. Dan untuk naik ke dunia atas itu bukanlah sebuah pilihan yang sederhana, ucap dari Xiaohong. Mendengar Xiaohong yang tahu banyak tentang dunia atas dan juga orang-orang yang ada di ranah immortal membuat Xiaoli dia pun bertanya bagaimana bisa Xiaohong tahu tentang itu semua. Senior, apakah kau sebelumnya pernah mencapai ranah immortal? Ucap dari Xiaoli. Tapi untuk Xiaohong dia pun nggak menjawab itu semua. Dan setelahnya kini Jun dan juga yang lainnya mereka pun pergi ke tempat lainnya lagi bersama dengan Kun Peng. Dan di sini di dalam perjalanan Jun dia pun berpikir kalau sepertinya wilayah lainnya juga memiliki gerbang menuju dunia atas itu. Dan Jun dia juga berpikir kalau sepertinya para iblis-iblis mereka juga akan mulai menyerang wilayah-wilayah lainnya pula. Dan sepertinya ini benar-benar akan sangat-sangat ya merepotkan dan juga agak sedikit lebih menarik, ucap dari Jun. Tapi di sela-sela itu juga Jun dia pun baru teringat dengan hadiah yang diberikan oleh sistem sebelumnya, hingga membuat Jun kini dia pun mengeluarkan pakan ternak miliknya. Dan untuk Xiaoxi ketika Jun mengeluarkan makanan ternak membuatnya pun sungguh sangat antusias karena dia mencium aroma yang sungguh sangat luar biasa. Tapi Jun dia pun mengatakan kalau ini untuk makanan ternak, bukan untuk anak kecil. Tapi untuk Xiaoxi tiba-tiba aja dia pun kembali berubah ke dalam wujud tikusnya dan dia pun mengatakan kalau dia adalah binatang ternak dan dia adalah hewan peliharaan. Jadi bolehkah dia memakan itu semua? Yang membuat Jun karena Xiaoxi dia berubah jadi tikus, ya udahlah karena kau adalah hewan peliharaan, oke, ambillah satu, ucap dari Jun yang memberikan makanan itu untuk Xiaoxi, yang membuat Xiaoxi tentunya sungguh sangat senang. Tapi melihat Xiaoxi yang mengaku kalau dirinya adalah seekor binatang peliharaan tentunya membuat Xiaohong dia pun kesal ketika dia melihat Xiaoxi yang rela jika dia harus menjadi hewan peliharaan bagi Jun. Karena Xiaoxi dia memiliki kekuatan Dao surgawi di tubuhnya, tapi kenapa dia malah mau dengan sukarela menjadi hewan peliharaan bagi Jun? Apa-apaan ini? Dia benar-benar menyanyiakan tubuh spesial yang dia miliki, ucap dari Xiaohong. Tapi untuk Xiaoxi ketika dia memakan makanan yang diberikan oleh Jun tiba-tiba aja dia melakukan sebuah penerobosan. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Xiaohong yang melihat Xiaoxi tiba-tiba aja melakukan sebuah penerobosan ketika dia memakan makanan yang diberikan oleh Jun. Dia melakukan sebuah transformasi, ucap dari Xiaohong yang shock. Apalagi saat ini Xiaoxi tiba-tiba saja melakukan sebuah penerobosan langsung tingkat tinggi, langsung naik ke ranah body integration. Padahal sebelumnya Xiaoxi dia cuma ada di ranah spirit transformation saja, dan itu jelas mengejutkan bagi Xiaohong. Ini dia ada di ranah gila, ucap dari Xiaohong. Dan untuk Xiaoxi sendiri dia pun merasakan kalau itu tubuhnya benar-benar memancarkan energi yang luar biasa, dan dia pun makan doang kok bisa melakukan sebuah penerobosan. Ini bagaimana bisa ini terjadi, ucap dari Xiaoxi yang bingung. Sedangkan untuk Jun dia juga bingung. Dia nggak menyangka kalau ternyata makanan ini dapat membantu Xiaoxi melakukan sebuah penerobosan, dan itu tentunya buat Jun. Dia berpikir jika saja satu kantong aja dapat melakukan sebuah penerobosan seperti ini, bagaimana jika dikasih lebih banyak lagi, pikir dari Jun. Sedangkan untuk Xiaoxi
Yang melihatnya dia pun tidak terima karena saat ini sebenarnya tiba-tiba aja dalam sekejap kultivasinya menyamai dirinya. Ini nggak adil, ucap dari Xiao Li. Sedangkan untuk Xiao Hong, dia pun merasakan kalau makanan yang diberikan oleh Jun adalah makanan spesial. Ini bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari Xiao Hong yang bingung bagaimana bisa Jun memiliki sesuatu yang seperti ini. Ucap dari Xiao Hong. Dan untuk Jun, dia pun bertanya kepada Xiaoxi apakah Xiaoxi mau lebih banyak lagi. Dan untuk Xiaoxi tentunya dia pun mau, yang membuat Jun dia pun memberikan 3 kantong makanan lagi untuk Xiaoxi. Dan nih makanlah, ucap dari Jun yang memberikan 3 kantong makanan lagi untuk Xiaoxi, yang membuat Xiaoxi tentunya dia pun sungguh sangat senang. Dan di sini Jun dia tidak cuma memberikan kepada Xiaoxi, tapi dia juga memberikan kepada Kunpeng yang dia naiki ini. Dan ketika Jun memberikan kepada Kunpeng, tiba-tiba aja Kunpeng dia juga melakukan sebuah penerobosan pula yang membuat Xiao Li yang melihatnya dia pun nggak percaya. Dia pun benar-benar shock, bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Master Giga. Di sini Xiao Li dia pun benar-benar shock. Angkat untuk Xiao Hong, dia pun merasa kalau ini benar-benar adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan ini adalah sesuatu yang tidak bermoral, ucap dari Xiao Hong. Dan di sini Xiao Hong dia pun berpikir kalau sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Pasti makanan itu memberikan sebuah efek balik yang tidak menyenangkan. Pasti ada efek sampingnya. Dan jika aku diberikan itu, aku tidak mau, ucap dari Xiao Hong. Berpikir kalau makanan yang diberikan oleh Jun itu pasti memberikan efek balik yang jahat juga. Sedangkan untuk Jun sendiri saat ini, dia pun bingung dengan Xiaoxi. Karena ketika dia makan pertama kali tiba-tiba aja kultivasinya meletup. Tapi sekarang udah makan 3 bungkus, kok nggak nampak apa-apa? Apakah cuman bermanfaat jika 1 kali aja? Ucap dari Jun yang melihat Xiaoxi yang saat ini gendut, kebanyakan makan. Waduh. Namun untuk Xiao Hong di sini tiba-tiba aja dia pun melirik ke arah Xiaoxi dan dia menantikan efek samping apa yang akan didapatkan oleh Xiaoxi. Tapi ternyata sudah sekian waktu ternyata nggak kenapa-kenapa Xiaoxi, hingga membuat Xiao Hong dia pun memanggil Xiaoxi untuk mendekati dirinya, yang membuat Xiaoxi tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika Xiao Hong memanggilnya. Ya senior, kau memanggilku, jarang sekali kau membutuhkan bantuanku, ucap dari Xiaoxi yang senang ketika Xiao Hong memanggil dirinya. Dan di sini Xiaoxi juga bertanya kepada Xiao Hong apakah Xiao Hong membutuhkan bantuannya. Dan bantuan apa yang diminta oleh Xiao Hong kepada Xiaoxi? Apakah Xiao Hong ingin meminta makanan milik Xiaoxi? Karena di part lanjutannya, di spoiler yang diberikan oleh penulisnya, di sini di part lanjutannya Jun bakal marah. Jun bakal memberikan sebuah hukuman dan saat itu Xiao Hong dia pun berlutut di hadapan kaki Jun dan dia pun menangis memohon ampun dari Jun. Nggak nangis sih, lebih kayak ya minta maaf lah kepada Jun. Dan dia juga akan mendapatkan hukuman dari Jun. Dan Xiao Hong dia pun kabur ketika Jun ingin memberikannya sebuah hukuman. Dan kenapa Xiao Hong mendapatkan hukuman? Apakah dia mengganggu Xiaoxi hingga Jun marah hingga membuat Jun ingin memberikan hukuman kepada Xiao Hong? Nggak tahu juga karena ini masih spoiler doang. Nah, cuma itulah yang diberikan oleh penulisnya. Ini spoilernya resmi ya coy ya, dari penulisnya yang ngasih. Bukan gue yang ngada-ngada ataupun baca novel. Enggak, gue nggak baca novelnya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk ini. Kapan? Nggak tahu ya. Rasa gue ya hari Rabu, Kamis, sama Sabtu. Kalau nggak salah ya. Ditunggu aja. Oke. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Harusnya besok lagi. Bye. Thank you.